Kita masuk ke sesi berikut dari narasumber pendamping. Ada Pak Jalaluddin dan juga ada Pak Ter Johannes Mudamaking yang ada di Amerika. Kesempatan pertama kepada Bapak Jalaluddin, semua hal sudah dipresentasikan soal kondisi, realitas sosial, dan keadaan kaum muda per hari ini sudah hampir sebagian besarnya sudah dipresentasikan secara baik oleh para ketua, para narasumber kita ini, yang hebat-hebat ini. Berikut saya beri kesempatan kepada yang duluan, Bapak Jalaluddin Betan, yang juga Wakil Rektor 2 Universitas Nusa Cendana Kupang. Kepada Bapak Jalaluddin Betan, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, selamat malam Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin khusus untuk Romo Yohanes, selamat siang atau selamat sore ya di Karibia. Selamat pagi. Selamat pagi sama dosen. Oh, selamat pagi. Ya. Kita dari tadi lupa sapa Romo kita yang harusnya di sana selamat pagi. Oh, kita lupa. Sebagian Romo kita adanya di Karibia, bukan di Adonara. Baik, adik-adik, anak-anak mahasiswa dan peserta dialog malam hari ini, moderator yang dari kampung yang menyanyi tadi, yang menghibur kita, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah diperkenalkan tadi sementara oleh Pak Moderator, sementara ini saya Jalaluddin Betan dari Lamahala. Lamahala mungkin kita orang Katoire, dekat Wewerang. Dan sementara ini dipercayakan menjadi Wakil Rektor 2 Undana. Jadi ini bosnya Pak Ketua Apu Orin, Pak Dr. Karolus. Betul. Kesejahteraan. Baik, ya, dan sehari-hari juga di organisasi sosial kemasyarakatan sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Kakak Ari, orang tua yang hadir pada malam hari ini, setelah mendengar perbincangan kita, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Saya ini sarjana master dalam bidang peternakan, dosen di Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana atau Undana, sudah 32 tahun. Jadi sudah cukup lama jadi dosen, sudah 32 tahun, Rom. Jadi dosen di Undana. Tapi belum sampai seperti Pak Kopomedan yang sudah doktor, saya masih master. Sudah beberapa kali coba untuk sekolah jadi dokter, tapi selalu gagal. Baik, jadi semua yang saya dengar tadi itu tidak ada yang salah. Itu pandangan anak muda kita. Ada yang melihat dia sebagai cara memandang tadi. Pertama saya tangkap melalui cara memandang. Ada yang meneropongnya dari luar. Ada yang berbicara merasa dirinya orang Adonara. Begitu. Ini yang saya dengar, saya baca dari cerita tangga pemikiran adik-adik tadi. Poin kita malam hari ini menurut hemat saya, kalau saya keliru saya minta maaf karena saya ini orang eksakta, sehingga hal adat budaya ini sebenarnya kita laku nih, yang kita mau omong ada nilai-nilainya. Pertama bahwa adat budaya kita, yang gue lakukan sekarang ini bukan sudah terpolarisasi, kita kumpul sesama anak Adonara pakai bahasa Indonesia sebagian, bahasa daerah sebagian. Ini juga kekeliruan dalam hal mendidik, Rom. Jadi saya mau sarankan pertama itu untuk anak-anak kita yang sekolahnya di Jogja, Yogyakarta, Bandung. Mudah-mudahan sekolahnya kemarin itu ada di Adonara. Di SMA-nya masih. Dia baru merantau. Sehingga saran saya yang pertama itu kalau syarat pertama harus bisa bahasa Adonara. Yang istri atau suaminya harus bisa bahasa Adonara. Kalau dia omong bahasa Indonesia, dia omong adat istiadat itu jauh, Rom. Jauh. Daya rekatnya kurang. Kita mesti pokoknya datang bahasa daerah, bahasa ibu. Itu lebih mudah kita belajar adat istiadat. Ini pikiran saya. Jadi gue sarankan supaya anak yang sekarang lagi menantau baik dari Irian, Bali sampai semua itu
Kalau jodoh mi umur yang bukan adonara, syaratnya dia harus bisa bahasa adonara. Nah, ini pertama, ini modal. Nomor. Baik, adat istiadat kita ini. Yang kedua, sebagaimana dikatakan oleh ahli hukum kita tadi bahwa adat itu adat apa? Tabetutu, bukan tabetulis. Apa? Ada tutur. Karena tutur berarti kita harus dengar. Generasi muda harus dengar. Dengar itu dengan berbagai cara lah. Mengikuti, menyaksikan. Karena adatnya bukan adat tulis, jadi tidak bisa kita baca. Ini tantangan buat kita semua yang masih muda. Saya ini sudah tua, sudah 50, 60 tahun. Tapi ini kan ada tutur, maka harus kita lakukan. Kita harus hadir, anak muda kita harus menyaksikan. Nah, seperti apa yang beberapa poin tadi saya ada tulis, tapi tidak ingat peristiwa. Ada yang tadi dari Bali kalau tidak salah. Nah, bahwa kita ini hanya urusnya di dapur melayani, itu bagian dari adat istiadat. Yang menghormat, mendahulukan orang tua dalam acara-acara seperti itu. Nah, sehingga karena tutur ini Pak Karolus, Pak Moderator, bisa tidak kita tulis. Nah, nilai-nilainya kita sudah saksikan hedung, kita sudah saksikan macam-macam. Bisa tidak kita tulis nilai-nilainya? Karena begini, ada satu tren sekarang ini, orang menggunakan kearifan lokal. Kearifan lokal ini sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat yang kita miliki untuk menangkal berbagai pengaruh negatif. Itu mungkin kena akibat daripada era industri 4.0, tapi tidak semuanya negatif. Oleh karena itu, maka tantangan kita bahwa anak-anak kita, anak muda kita itu, yang menjadi pelaku nanti, yang masuk ke era industri ini, harus bisa menjaga identitasnya sebagai anak adonara yang tidak boleh ketinggalan atau gaptek, bahasa gaulnya, dengan teknologi. Tapi dia tetap orang adonara. Ini harus melalui nilai-nilai keadonaran. Nilai-nilai keadonaran. Sehingga dia tetap orang adonara, hidup di era industri 4.0. Ini tantangan kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nona yang ketua dari Kupang tadi, semualah yang disampaikan. Jadi kita harus tetap jaga identitas. Ini tujuan daripada revitalisasi dan internalisasi nilai-nilai adat istiadat kita. Kita tetap tampil sebagai orang adonara dalam berbagai dinamika kehidupan. Yang berikut saya ingin sampaikan beberapa menit lagi, Pak Moderator. Saya ini tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak penginisiatif pendiri Apuorin. Ini pikirannya berawal dari perang tanding. Gue sempat berpikir juga kan belakang sering terjadi perang tanding. Dan sering juga sebagai wakil ketua MUI jadi diundang omong-omong soal sekitar ini juga. Pasti ada sejarahnya, sejarah perang tanding apa yang jadi baru terjadi hari ini atau beberapa dekade terakhir, tapi memang perang tanding ini sering terjadi, ada sejarah kejadian-kejadian yang di leluhur itu juga perang tanding. Yang gue saksikan hari ini, yang gue amati hari ini, orang adonara itu dua hal yang membuat mereka perang. Kalau tidak keliru Pak Rudi. Pertama itu karena batas wilayah, akhir-akhir ini tidak terjadi karena batas wilayah. Yang kedua itu bela inat binet. Itu orang adonara bisa berbunuh. Kedua kegiatan, kedua kejadian ini menyangkut martabat dan harga diri. Kalau kita berpikir apa ini. Jadi kita adonara sampai belo kita karena kita menjaga kehormatan inat binet. Dan yang kedua karena batas wilayah itu. Nah, sehingga apa yang diinisiasi oleh teman-teman yang ahli hukum dari Undana itu kita perlu berikan apresiasi karena mudah-mudahan dengan cara itu kita penuh wakil karena batas wilayah ini harus segera diakhiri karena kita semua ini orang adonara. Jadi itu Pak Karolus, pikiran saya itu bahwa memang perang kan dari sisi karena di NTT kalau di wilayah lain orang baku bunuh itu ternyata dari hal-hal yang sepele.
tidak seperti orang Nara. Orang Nara baku bunuh karena hal-hal yang memang menyangkut harga diri. Bukan karena orang mabuk, bukan karena orang, tapi menyangkut harga diri. Batas wilayahnya dan pertahankan apabila Nambine yang diganggu dan sebagainya. Ini mungkin keliru Romo, tapi yang gue saksikan hari ini dengan kemampuan saya yang sangat terbatas, bahwa kejadian-kejadian pertahanan harga diri ini membuat orang Nara bisa angkat parang dan sportif dalam menghadapi perang tanding. Yang saya ingin komentari lagi adalah menyangkut, sebentar Pak, karena kita harus lihat di catatan. Yang ini saya terkait itu. Jadi ini yang saya tangkap. Jadi kalau bisa pada forum ini, anak-anak kita, mari kita menjaga identitas kita dengan mengimplementasikan atau membuat, mereflektasi, menginternalisasi nilai-nilai budaya kita yang sangat luhur, yang tadi sudah disampaikan juga oleh leluhur kita, dengan berbagai ungkapan, berbagai tarian, berbagai adat istiadat, baik dari urus dari yang hidup sampai yang mati. Adat kita kan sampai urus sampai yang mati. Itu mau mati yang juga ada itu lewak tapok apa istilahnya Pak ini. Itu semua kita lakukan. Ini punya nilai-nilai yang terkandung dalam situ yang karena ini tabatutu sehingga anak-anak kita yang jauh ini tidak pernah menyaksikan secara langsung bagaimana nilai-nilai terkandung dalam adat istiadat itu. Saya sangka ini saja, tapi saya berterima kasih banyak karena sempat bisa berkenalan di silaturahim dengan semua keluarga besar Nara, bil khusus Romo yang jauh di Karibia. Terima kasih, Ahmad Jalal. Bisa ketemu di sepotong layar yang kurang lebih 10 inci ini. Sehingga inilah pendapat saya untuk sementara di malam perkenalan. Pertama saya diundang oleh Pak Dr. Kalorus untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, selamat belajar, Romo selamat bertugas, semoga sukses. Di Karibia mudah-mudahan coronanya tidak sedahsyat di Indonesia. Ya, Romo terus selalu sehat. Semua orang tua dan anak Wahangkai yang saya hormat, saya akhiri. Mungkin nanti Romo yang memberikan kita pencerahan lebih banyak. Karena memang Romo ini bergelut dalam bidang-bidang seperti ini. Demikian, selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Jalaluddin. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk Amak Jalaluddin Betan. Pesan moral yang sangat luar biasa dan memberi peneguhan kita terhadap beberapa hal terkait dengan pemahaman kita terhadap nilai yang tumbuh dan berkembang di antara kita sebagai orang-orang Adonara. Itu baik Ahmad Tua, sebelum sampai ke Ahmad Tua, saya perlu ingatkan lagi ke Ahmad Tua beberapa hal yang sudah disampaikan secara terang benderang oleh adik-adik kita, ketua-ketua mahasiswa ini, itu terkait dengan ada semacam degradasi moral yang luar biasa, terutama yang disampaikan oleh Ketua Gema Surabaya, bahwa ternyata ada hal-hal yang menyimpang secara sosial, perilaku sosial yang menyimpang, terkait dengan apa yang baru disampaikan oleh Pak Jalaluddin, bahwa kehormatan perempuan itu adalah segala-galanya, sampai perang dan lain sebagainya itu juga karena mempertahankan kehormatan. Tetapi di era sekarang, banyak hal-hal yang menyimpang. Kepada Ahmad Tua mungkin bisa memberikan kita penguatan dan pemantapan peran generasi muda dalam merevitalisasi dan juga menginternalisasi nilai adat dan budaya Adonara masa kini. Saya yakin Ahmad Tua sekalipun sudah jadi pastor jauh-jauh dari Adonara ke Amerika, tetapi saya tahu persis Ahmad Tua ini di dalam aliran darahnya mengalir keras darah adat dan istiadat budaya sebagai orang Adonara. Kepada Ahmad Tua Yohanes, waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan Ahmad Tua. Baik, terima kasih. Sangareker Mio Wahangkai.
Selamat malam untuk waktu Indonesia. Selamat pagi dari Karibia. Selamat malam Bapak Romo. Nama Kakari Baibreu Melang Senare yang gohung ngebaat tongam lolo. Narasumber tite sama dosen Jalaluddin, Pak Carolus, ama Carolus, no narasumber tite dari setiap representasi mahasiswa yang mewakili teman-teman Mioke Wahangka yang go sangat banggakan ya. Go ini hanya sebagai pelengkap karena go bagaimanapun juga go harus mengakui go no senahiko bisa bertemu walaupun secara virtual atau lewat dunia maya nih. Namun ketika gue disodori tema diskusi titik ke Piremani, temanya ini bathiko ya, kalau direfleksikan secara lebih mendalam. Gue refleksi negaku penggagas ide diskusi titik Piremani sorona tema menaat ini. Tentu lewat pergumulan, kegelisahan mendalam dari para penggagas akan sebuah kepedulian dan kecintaannya untuk lewat tanah titi, tanah tab Adonara, tanah rahim yang melahirkan tite wangkai. Piremani mupu ya di dunia maya ini. Buka aku perlu revitalisasi. Buka aku perlu revitalisasi. Karena revitalisasi dalam konteks Adonara buka aku tidak perlu dan tidak butuhkan. Kalau saja Adonara dan tite atadika Adonara alat mela senare amung dan moripet dalam tatanan dan identitas tite sebagai atadika Adonara. Bahwa goe atadika Adonara dengan bangganya bahwa goe ini atadika Adonara sekalipun kai kereihak, kai sekolah sebab buku bilikan teratu di ata ekana, tapi goe begitu merasa bangga bahwa ni goe atadika Adonara. Negaku perlu revitalisasi. Karena revitalisasi merupakan proses perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali. Nah, pertanyaan ini begitu menggelitik goe ya, ketika disodorkan tema tite Piremani. Negaku tite perlu revitalisasi. Apakah adat budaya, kearifan lokal, identitas, diri tite sebagai atadika Adonara, goe sebagai atadika Adonara sedang mengalami kematian, sehingga perlu dihidupkan kembali. Harapan goe kalaupun kematian, mati surilah, karena masih ada harapan untuk bisa meripet kembali. Jangan mati nak murah ya. Kalau mati tak murah ya, mungkin kau nomor tite herung lagi. Dan negaku perlu adanya internalisasi, revitalisasi, internalisasi. Wah istilah ini mana atahiko ya? Apakah tite Adonara aringana gelupaket gohukai bahwa nilai kebaikan yang nenek moyang tite yang gena tite sampai untuk taruh sampai nuan tutu sampai tanah tolo anaket gena anaket taruh gebete kai sehingga tite perlu internalisasi. Negaku tite mesti butuh internalisasi yang adalah proses pemasukan nilai seseorang atau individu yang membentuk pola pikirannya dalam melihat makna pengalaman secara empiris atau realitas yang tite alami sehari-hari pilau tanah on. Apakah teman miu hangkai secara khusus mahasiswa dekat Murinu yang pana lodo prai Adonara hau rahim yang melahirkan tite lau sina Jawa launai ketika mio lodo prai lango bele Adonara ina ker ama ker pasti selalu pesan anak panama ono om murek mai seba buku bilikan teratu balik gelekat lawotana. Entah Pulau Sina Jawa launai, Jakarta, Malang, Makassar, Bandung, Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Bali, Kupang, ataupun Papua. Gelupakat koda pulau kirin lema, inakat amakat gena.
panamai sebab buku bilikan teratu untuk balik ke lekat lewotana. Gue menggarisbawahi ke lekat lewotana. Balik ke lekat lewotana bukan berarti harus sekolah balik lalu tabe teket prai lango, rai adonara, kerehat prai. Bukan. Gelekat lewotana ini dari segala belahan dunia manapun juga tite masih bisa untuk gelekat lewotana. Dengan cara, dengan talenta, dengan pemberian Tuhan yang tite miliki masing-masing sebagai anak adonara. Dekat murin adonara untuk teman mahasiswa wangka yang kok begitu rasa bangga. Piramani. Lalu gue sendiri bertanya, negaku tite makan tite lewotana goek. Lewotana tite ket. Tentu saja ada rasa cinta yang mendalam. Ona ketou kiri eha. Prai lewotana ini tite gelupang bisalah. Sampai kodani tite buka pakero. Nah, piramani dia tak mupuya sekalipun secara virtual lewat dunia maya nih. Tetapi gue rasa bukan merupakan sebuah kebetulan. Tetapi tite merasa terpanggil sebagai anak adonara. Terpanggil sebagai terpanggil pulang untuk tangkodato kirinya gelekat leuket nusa tadong adonara rahim yang telah melahirkan tite wangkai. Nah, entah secara pribadi ataupun kolektif, piramani tite pai pupun tak tahu gain taro ehana mari baki ke kakang keru arimbaki. Piramani tite berusaha untuk merevitalisasi budaya tite. Tite coba untuk meluruskan kembali nilai-nilai budaya lokal tite, kearifan lokal tite yang mungkin sudah mulai mengalami penyimpangan dan mengalami degradasi nilai seperti ke teman-teman mahasiswa yang sudah begitu mantap lewat presentasi lalu dimantapkan lagi oleh dosen Jalaluddin Akune. Nah, entah mengalami penyimpangan atau degradasi nilai dalam perspektif agama, sosial, pendidikan, ekonomi, maupun masyarakat. Sehingga keberadaan budaya tite ini tidak merupakan salah, tidak merupakan keliru, hal yang keliru di satu sisi dan menguntungkan di sisi lainnya. Jadi tite mesti melihat dari dua sisi. Bahwa budaya tite ini tite tempatkan dalam situasi modern, dalam generasi kekinian, milenial ini tidak melihat sebagai hal yang salah di satu sisi dan menguntungkan di sisi yang lain. Nah, bagaimana juga persoalan revitalisasi ini sangat berkaitan erat dengan internalisasi. Tema yang tite bahas piramani. Istilah menata sekali lagi ya. Internalisasi dalam lewotana tite nusa tadong adonara, tite wangka ini terlahir dari rahim yang sama. Rahim adonara. Lalu adonara ne tite tong leuket masing-masing. Di setiap leuket tong suku umaket languket masing-masing. Lalu di setiap suku masih tong keluarga tite masing-masing. Dalam keluarga to inaket amaket, dalam keluarga to kakanet ariket dan goe sebagai individu, moe sebagai individu. Nah, internalisasi masyarakat adonara tite secara khusus dalam konteks tite nusa tadong adonara nih, entah tite sadari atau take, tetapi bagaimanapun juga tite secara individu ini pasti mencerminkan keluarga tite. Suku tite, lewo tite, lalu lebih luas lagi tanah tadong adonara yang melahirkan tite. Percaya atau take, kalau tite tak madon tou, rapas tidak. Anak neheku, lewung aku, suku aku, lalu secara lebih dekat, ina ama heku anak tone. Sebaliknya tite tak melang tou, naranet ini bukan cuma tite naranet, gue tua atau Rudi atau Heri Boli atau ama Jamaluddin, ama Karolus atau teman-teman yang hebat-hebat dari setiap perkumpulan mahasiswa anak ini, take. Rai pasti akan dahanuku, anak heku, inama heku, suku lewu aku, lalu secara lebih luas dari tanah aku, tanah adonara ya.
sehingga miaket tite wahangka miaket bangga tite wahangka bangga sebagai tanah adonara rahim yang melahirkan tite. Nah, piramani sekali lagi. Internalisasi budaya dalam konteks adonara. Untuk teman-teman Mio yang panamai sebab buku bilikan teratu pasti mengalami dinamika dalam unsur kebudayaan. Lausina Jawa Launai, Makassar, Kupang, Surabaya, Jakarta, Surakarta, Bali, Bandung, Papua, Makassar, ataupun di belahan Indonesia, seantero Indonesia. Pasti Mio mengalami sebuah dinamika dalam unsur kebudayaan. Pertanyaan gue, sama dosen Jalaluddin Mario kan nih, apakah Mio jadi orang Jawa? Atau mau jadi Makassar, Tanah Daeng? Atau mau Pulau Bali Launai jadi orang Bali? Atau Surakarta, Surabaya, Jakarta, Bandung jadi atau di Pulau Launai? Take. Karena Rai bukan melahirkan tite. Tite sekalipun di belahan dunia manapun juga, tite ini atadika adonara. Goe atadika adonara. Moe atadika adonara. Gote di Karibia, sudah belasan tahun, kaitek kena piahau. Bukan saja di Karibia, tapi kolenak ke Eropa, Amerika Latin, Amerika Serikat setiap tahun. Tapi gue begitu bangga bahwa gue ini anak adonara. Mei adonara nae. Nah, bagaimanapun juga tite wahangka ini suka yang pop-pop. Masuk lagi ke internalisasi nak nih. Tite mengalami dinamika budaya. Tite wahangka pasti suka yang pop-pop. Pop kan yang berhang. Klik satu kali dapat toh. Hama tabi kami le. Kalau masak malas, malas untuk masak pasti pop mie atau telur. 5 menit sudah jadi. Tite wahangka ini suka yang pop-pop. Bukan saja musik yang pop, tapi wahangka pasti tite suka yang pop-pop. Nah, cara tite juga, tutur kata tite juga suka yang pop-pop. Nulu walen tite suka yang pop-pop. Ni tite hulan silawat tanah hakadai. Tite rupanya sudah mulai sudah mulai belajar gelupaket pemadan tite sebagai adonara. Tapi tenang wakiket simple, sederhana hiko. Tapi tenang wakiket sekarang mohai susah hiko. Ini gue alami sendiri ketika gue balik libur. Bagamio, mohai kura ono, bagamio. Tenang waket mohai hama tapi tenang lino ya. Tite lino aikakat kan mehakat toy aikat le. Jadi mohai gue pete bagamio. Tenang waket hama tapi hula aikat de lino. Nimo ketapang. Ona kat sedih hiko. Ini gue bandingkan ketika gue kreak. Tapi tenang kreu nih. Tapi sekarang nih bege. Tapan at hala. Kreu di hala mio. Madohiko. Nolong kami kreak nih. Kalau tidak tapi tenang rak bobele ke hala. Ra uri gewahai tenati. Inam amam. Nurunua mau pahala dah. Tung nadi ramari ina ket ama kete. Bukan saya tite secara pribadi tapi ramari ina ketam ina ama pa pelangolor nu anggahin hala mabe tenan tapanak dia di hala. Wah, nol honggoe kene uli ke SD Silabo Lawo Pao. Go kira, go rasa bahwa dan go pikir secara kampung Lawo Pao bahwa rabara tene soal rabe tenang wagi kani roy hala. Oh, ternyata tidak. Justru Rae sampai sekarang nih mungkin kita harus belajar kembali dari Rae. Sebenarnya budaya kearifan lokal Titen tapi pemadan ini dari leluhur Titen sampai sekarang nih harus pionoket penuh, harus taruh sampai pionoket penuh. Sekali lagi nolong go kereak kini go peta budaya barat nih raroi pemadan renta take go salah hiko ya. Tapi tenang waket nih Rae ini diajarkan sejak dini dari Lango, dari Uma Lango Lodo ya. Sudah mulai waktu belajar pertama kali pasti ina ke ama kanuang nuawe. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Mama. Bagaimana keadaanmu hari ini? Anak kini yang baru belajar pekoda. Bayangkan anak kini yang baru belajar pekoda. Selamat pagi Oma, selamat pagi Oma, Opa, Kakak, Ade.
setiap kali waktu baru di pagi hari bangun tidur, pasti kata pertama, selamat pagi, apa kabar hari ini? Wah, luar biasa, luar biasa. Sekalipun hanya sederhana, selamat pagi. Atau ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini mau go berasa miak ketika ko erae. Sekalipun hana be gute pirinero, atau forok garpunero, atau senado, atau pisonero, nah pasti, oi terima kasih. Hal yang sangat keni, terima kasih, senareko. Nah, ni tite prailotana nih, anda tite sadar ya tutake, tite mulai belajar gelupa kat ya, sayang sekali, kasihan mau onok madohiko. Terima kasih nih, untuk budaya barat sekali lagi diajarkan, mulai dari Langolodo sejak rakyat mulai belajar pekoda. Sekecil apapun yang dilakukan oleh orang-orang pada anak kecil, nah ina atau aman pasti terima kasih anak. Wah, luar biasa. Muahai go aimiak ya, sekali lagi muahai go aimiak dengan macam laki wairabe gute piring garpu senduk di akhir makan pagi siang malam sore pasti diakhirinya dengan terima kasih. Ya pemasak ini kan bukan saja inawai, tapi amalake juga. Ini gue belajar sendiri ya, jadi gue harus terus terang ya. Kami ini kan pemasak kami take, Silango. Jadi gue ini mulai dari masak, baha alolo, selaber lango, kami ikuti rata di ini mau bayangkan. Pokoknya uang segala sesuatu gue ini mau lakukan. Tapi kalau gue balik lango, gue ini hama Raja Belen. Ini gue marin terus terang ya. Ya, jadi tite ini mau masak, ini tite mari, ini inawai rahi. Oh salah, bukan inawai. Nape koki-koki yang di luar, koki-koki di mana saja, di belahan dunia mana saja yang hebat-hebat, nape inawai saja. Oh bukan, amalaki. Justru sekarang, satu hal yang tite prailawo tanah hau nih, mari kereha yang ni inawai. Kereha ni hama amalaki atau yang panah asi, ini asi. Bukan, ni kereha melah. Bukan saja inawai, tapi amalaki juga harus jadi koki ya. Ya, ini juga gue belajar sendiri untuk ke mandiri, belajar sendiri bagaimana melihat diri gue ini bahwa entah inawai atau amalaki tite wahang kai hama. Gue kemarin rekan aku nih dari Baha Alolo, Dena Eka sampai Selaber Umalango nih, gue ini amalaki tapi gue lakukan. Ini mungkin hanya tite yang padonara, rakyat take, karena rakyat tidak punya. Sekali lagi bahwa walaupun tite mengalami degradasi nilai seperti itu, tetapi tite adonara Ariana nih masih memiliki hal yang sampai sekarang nih belum mengalami degradasi nilai, yaitu kolektivitas ya. Kolektivitas. Harap teman ke mahasiswa mewah angkat pelona ini mewah ke mari bahwa teket piaja walau naik kayak mehak moe otake. Tite harus moe jadi goe dan moe harus jadi tite. Ini sifat kolektivitas atau kebersamaan ini dari nenek moyang tite dengan tite sampai piraro ini tite pakro praila utana narna gemuh ini ake gelupa kat ya. Nah, tomure tite lata maaf. Tite aronara ini muahai susah iko untuk tabelata maaf ya. Sorry atau permisi dan masih banyak lagi yang terlalu banyak yang gue rasa praila utana mungkin gue salah, kalau gue salah perlu koreksi dari Mio. Tapi ini pengalaman empiris kenyataan yang gue alami setiap kali gue balik libur. Beda doang hiko ya. Bukan berarti tite harus kembali ke masa lampau dengan segala kesederhanaan tite, keterbatasan tite. Tite sekarang kan mau ribet di generasi kekinian, generasi milenial. Nah, dan masih banyak lagi yang tite perlu hidupkan kembali, revitalisasi, perlu internalisasi untuk menjaga keharmonisan hidup antara goe, moe, dan rae untuk bisa menjadi tite bersama, kolektivitas, identitas adonara tite ini kan kebersamaan tite ini tidak akan pernah dipisahkan oleh siapa dan apapun juga, dimanapun juga tite wangka berada. Nah,
hal-hal sederhana seperti ini, Tite mau bangkitkan kembali, hidupkan kembali, untuk menjaga keharmonisan Tite bersama, alam, dan wujud tertinggi, Amara Rawula Ina Tanah Eka. Maka Hekumure yang mau supaya pemadam Tite Adonara ini tetap taruh panah ya. Hekumure yang mau hidupkan kembali kearifan lokal yang mulai mati suri. Ya Heku lagi. Kalau bukan generasi Murina, dekat Murina, Nusa Tadong Adonara, Ariana yang hebat-hebat nih, dari mahasiswa, Tite ini hebat-hebat. Kalau Tite kumpul atau anak, tadi kan Adonara anak ini, wah, luar biasa. Tite ini bersaing di segala bidang ya, sosial, politik, akademisi, semua. Dari skala lokal, nasional, maupun internasional. Sangat hebat. Maka gue kira kesempatan Piramani, teman anak mahasiswa, untuk aksi yang nyata, gue kira setiap kali liburan pasti Mio, kelompok Mio ini pasti ma'ahek Prelotana. Nah, kesempatan ketika Mio balik Prelotana nih, karena ini nama masih dengan Mio, maka mari kreat Tite yang Prelotana nih, untuk pemadam Tite yang bagaimana, kearifan lokal Tite yang mulai hilang nih, taruh mori Pak bagaimana ya, atau kegiatan ospek di awal memasuki kampus, dengan tujuan untuk mengetahui dan membiasakan diri dengan aturan-aturan lokal atau kaidah atau tatanan kehidupan Tite Emprai Adonara Hau. Asikana, go tutapang goeng, kalau kurana pemetalimu, nala nape mabi marok keloh yang mure. Terima kasih untuk nimu nama goeng johangkai. Terima kasih Bapak Pater. Terima kasih. Luar biasa. Makasih amat tua yang jauh-jauh dari Karibia juga hadir bersama kita malam hari ini. Saya membayangkan hari ini hari Pater, terima kasih. Hari peringatan kita terhadap hari lahirnya Bung Karno. Malam hari ini ternyata ada Soekarno yang hidup di antara kita. Amat tua, orasinya sangat luar biasa. Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi kita pada malam hari ini, untuk merelaksasi suasana kita yang cukup tegang dengan pemaparan materi-materi sebelumnya, kita menghadirkan lagi satu konten hiburan yang masih dibawakan juga oleh OI Adonara. Kita beri apresiasi untuk OI Adonara karena mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk hadir menghibur kita pada malam hari ini. Kepada OI Adonara, silakan hibur kami semua. Silakan. Boleh. Berdiri di pantainya, riak-riak putih mengulung mata kaki, diceruk-ceruk garam hitam, ada nostalgia terpahat. Menaiki tingkat-tingkat gunungnya, jejak-jejak mitos menggema, bebunyian nada bersama ringan koda yang magis, suara-suara perak perempuan muda dan lembayung yang melukisi kisah Ina dan Ama kepada tanah yang perkasa. Tiada ku teriakan kepada bulan yang tak terukur jarak sembah, ku memandangkan belai-belai pantun di dalam lingkar malam.
Tawa yang gurih serambi rumah membawaku kembali. Jaringan. Kembali ke tanah damai Adonara. Kembali ke tanah damai Adonara. Menaiki tingkap-tingkap gunungnya, jejak-jejak mitos menggema. Bebunyian leto menada bersama rumah koda yang magi. Suara-suara perak perempuan muda dalam payung yang melukisi kisah Ina dan Ama kepada tanah yang perkasa. Syaraku teriakan kepada bulan yang tak terukur jarak sembah. Ku kumandangkan belai-belai pantun di dalam lingkar malam. Tawa yang gurih serambi rumah membawaku kembali. Kembali ke tanah damai Adonara. 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 Ayo, baik. Terima kasih. Mari kita beri apresiasi, tepuk tangan dari jarak yang jauh buat teman-teman UI Adonara. Terima kasih. Terima kasih. Tetap damai. Terima kasih. Semangat. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk UI Adonara, pesan yang luar biasa, jejak mitos, ada leto, ada teriakan kepada bulan yang tak terukur jarak sembahnya. Saya beri apresiasi untuk pembuat syair di lagu ini, ada pesan-pesan yang nilai sastranya juga sangat luar biasa, dan ternyata per hari ini anak-anak muda kita telah menghasilkan karya kebudayaan. Ini juga termasuk karya kebudayaan yang patut kita beri apresiasi.